Semua agama itu landasannya pasti cinta kasih gitu. Tapi akhir-akhir ini kan cinta kasihnya itu udah semakin hilang kan. Malah makin lama tuh makin barbar gitu loh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di Triple B. Nah, hari ini buku apa nih yang dibahas? Kita masih bahas buku putih. Kalau teman-teman tahu silakan cari sendiri. Nah, di buku ini aku mau mengangkat sesuatu yang spektakuler. Di sini ada kalimat yang seperti ini. Hanya manusia sempurna yang mampu melihat hakikat segala sesuatu. Dia adalah seorang arif yang telah mengamalkan kebaikan secara utuh dan memiliki kemampuan untuk menyaksikan hubungan dari setiap sesuatu secara benar. Itu kunciannya tuh ya. Yang mau kita bahas adalah kenapa ajaran agama itu semakin lama semakin fokusnya tuh ke ritualnya gitu loh. Tapi esensi sebenarnya itu udah ditinggalin. Esensi sebenarnya itu kan cinta kasih kan. Semua agama itu landasannya pasti cinta kasih gitu. Tapi akhir-akhir ini kan cinta kasihnya itu udah semakin hilang kan. Malah makin lama tuh makin barbar gitu loh orang-orangnya. Ritualnya doang gitu loh. Istilahnya kalau kata agama Islam tuh tinggal cangkangnya doang gitu loh. Tapi esensinya itu isinya tuh udah nggak ada. Contohnya nih ya. Contohnya tuh agama pertama nih kita sebut aja ya. Agama pertama. Dia itu kan lebih mementingkan ritual-ritualnya kan. Kayak ibadahnya, terus baca kitabnya, sampai diperdengarkan ke semua orang gitu kan. Tapi akhlaknya mereka itu bobrok gitu loh. Bahkan ngebunuhin orang demi agamanya mereka gitu. Mereka bilangnya ini demi agama saya nih. Tapi kan landasannya apa? Bukan cinta kasih kan. Agama mereka itu sebenarnya penuh dengan cinta kasih gitu loh. Tapi mereka salah tafsirkan malah jadinya ekstrim gitu. Jadi ekstremis, maka mengebunuhin orang, terus ngedemoin orang. Pokoknya banyaklah kekerasan atas nama agama gitu loh. Yang mereka anut itu. Itu kan salah kan. Nah, terus contoh agama kedua nih. Agama kedua ini aku tahu nih ya, dia itu mendirikan tempat ibadah mereka, itu tuh mereka gunakan buat nyari nafkah. Jadi umatnya itu diperosin duitnya. Nah, sedangkan ajaran mereka itu makin lama makin menyimpang gitu loh. Bahkan akhir-akhir ini tuh mereka menyebut utusannya mereka itu Tuhan gitu loh. Itu kan udah salah total kan. Esensinya mereka itu bukan cinta kasih lagi, tapi menuhankan seseorang gitu loh. Menuhankan utusan gitu loh. Itu kan ngaco banget gitu loh. Nah, terus agama ketiga nih. Ini juga aku tahu nih. Kalau mau masuk jadi pemuka agamanya di agama ketiga ini, itu persyaratannya udah bener-bener nggak bisa di Banyak. itulah pokoknya apa sih persyaratannya tuh kelewatan lah istilahnya. Bahkan si istilahnya penemunya ya si pembabar agamanya itu sendiri itu tuh nggak ngurusinnya kayak gitu-gitu gitu loh. Esensinya agama yang ketiga ini dia itu supaya terbebas dari lingkaran kehidupan gitu loh, supaya terbebas dari siklus kehidupan yang ada di alam semesta ini gitu loh. Tapi makin lama mereka itu malah semakin mengedepankan peraturan gitu loh. Peraturan ini, peraturan itu, tapi esensinya dia itu ditinggalin gitu loh. Esensi dia itu kan supaya terbebas kan, supaya nggak ada lagi penderitaan gitu loh. Supaya nggak ada lagi penderitaan, jadi mereka tuh udah nggak usah lagi terlahir di alam manapun gitu loh. Itu agama yang ketiga. Tapi gara-gara banyak peraturan itu, ya gimana orang bisa berfokus ke intinya gitu loh. Kalau fokus ke intinya kan ya kita nggak bisa mikirin
yang hal-hal remeh-temeh dunia itu kan, peraturan segala ini itu ABCD gitu kan. Kita fokus mau ke situ ya ke situ aja gitu loh, sesuai dengan yang membabarkan pertama kalinya itu loh. Terus agama yang keempat nih ya. Kalau agama yang keempat ini agak mirip nih. Jadi dia kan emang ritualnya itu udah dari ribuan tahun yang lalu gitu loh. Ritualnya itu udah berjalan lah sejak dari orang sucinya gitu loh, dari berabad-abad yang lalu. Nah, tapi akhir-akhir ini tuh ya yang tadi aku bilang kosong gitu loh. Ritualnya itu bener-bener kosong, udah jauh melenceng dari yang diajarkan sama si orang-orang suci yang berabad-abad lalu itu gitu. Ada sebuah negara yang pemeluk agamanya tuh paling besar gitu loh dari agama keempat ini. Nah, di situ kelihatan banget gitu loh bahwa agamanya mereka itu yang mana mayoritas itu udah makin bobrok. Ada sebuah sungai suci di negara itu. Sungainya itu udah lebih parah dari sungai-sungai di Jakarta gitu loh. Udah kotor, banyak sampah itu yang namanya sungai suci loh. Sungai suci, tapi bisa Kotor lebih itu ya. kotor dari Jakarta. Sampahnya itu lebih banyak tuh di pinggiran bantaran sungainya itu. Nah, itu karena esensinya itu udah hilang gitu loh. Esensi dari agama yang mereka anut itu udah hilang. Mereka tuh ritual cuma ritual doang gitu loh. Cuma istilah ya benar tadi cangkangnya doang. Cuma sebagai kewajiban gitu loh. Ritual itu sebagai kewajiban dan formalitas doang gitu istilahnya. Tapi sekarang kan ibaratnya banyak kan orang yang lebih rajin ibadah gitu kan, Mm, ngelakuin ini itu gitu kan, tapi tetap aja kelakuannya ibaratnya masih menyimpang gitu kan. Dia ngerti agama cuman demi kebutuhan dia sendiri dia melakukan hal seperti itu gitu, padahal kita udah diajarkan gitu kan nggak boleh, harus mencari kerja yang halal gitu kan, tapi mm, tetap aja dia melakukan hal kayak gitu gitu kan. iya. Nah, pertanyaannya adalah kembali ke yang pertama tadi. Kenapa gitu loh? Kenapa intisari dari agama itu makin hilang esensinya yang berlandaskan cinta kasih itu? Bahkan sampai dipegang terlalu teguh bakal jadi ekstremis itu. Kenapa gitu? Jadi seperti itu gitu loh. Nah, jawabannya ada di kata guru aku nih. Jadi, kenapa orang-orang jadi seperti itu? Karena agama itu dilembagakan. Ya, aku bacain ya. Karena para pengurus agama itu lebih berfokus pada pelestarian dan pemeliharaan praktek agama tersebut. Nah, jadi singkatnya adalah mereka itu menjadikan agama itu sebagai tradisi dan budaya aja gitu loh. Kayak tadi kan cuma melestarikan ritual-ritualnya tapi esensinya itu udah dilupakan gitu loh. Esensi yang berlandaskan cinta kasih itu udah hampir punah gitu loh. Fungsinya buat apa mereka melestarikan itu? Supaya mereka itu memperkuat komunitas mereka gitu loh. Jadi ini kan sekelompok nih agama A tadi kan, agama satu, agama dua, agama tiga, agama empat. Itu supaya mereka tuh lebih teguh, jadinya memperkental kohesinya komunitas mereka gitu loh. Istilahnya kohesi itu kan kayak keeratan gitu kan. Keeratannya di golongan-golongan mereka sendiri itu. Jadinya itu pada ribut satu sama lain itu. Makanya makin banyak manusia yang menjalankan agama itu sebagai ritual doang gitu loh, formalitas doang. Karena kalau emang mau sesuai dengan esensinya, itu kan berat gitu loh. Harus butuh pengorbanan, harus butuh dedikasi gitu loh. Contohnya nih ya, kalau bagi aku ya, Bunda Teresa tuh, itu baru menjalankan agamanya itu dengan benar-benar gitu loh, dengan sesuai dengan esensinya. Itu kan butuh pengorbanan kan, dia kan harus pindah ke Kalkuta, harus ngelayan orang kusta sakit, pokoknya apa menyerahkan seluruh dirinya gitu loh, seluruh keberadaannya itu diserahkan buat orang-orang yang Yang dia butuh. kasihi itu gitu loh. Itu yang namanya landasan cinta kasih dari sebuah agama gitu loh. Nah, kalau kayak gitu kan orang-orang kan pada males gitu loh. Ya, masa sih gua harus begitu, ya udahlah gua jalanin agama sebagai tradisi aja lah, sebagai ritual aja lah. Namanya juga gue orang kerja gitu kan. Nggak bisa lah masa kayak begitu. Ya udah gue nyumbang aja ke
ke tempat ibadah gitu. Itu sih kalau menurutku. Jadi karena agama itu dilembagakan, makanya kehilangan jati dirinya gitu loh agama itu. Jadi hanya tinggal cangkangnya. Nah, jadi ibaratnya kalau kita beragama gitu kan, kita harus menaati semuanya gitu kan. Apalagi cinta kasih gitu kan, itu penting banget buat diri kita sendiri gitu kan. Buat kita nolong orang, buat kita mau melakukan apapun gitu. Tapi kalau ada cinta kasih itu lebih ibaratnya lebih adem enak gitu kan. Nah, demikian pembahasan kita hari ini. Semoga ada manfaat yang bisa teman-teman ambil. Terus nonton video-video selanjutnya. See you next time.